Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli Sadar, NIM 55141800. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan beberapa tugas saya terkait mata kuliah perancangan kota, yang mana untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Di sini, tugas pertamanya, yaitu di sini kita disuruh mengidentifikasi permasalahan rancang kota di Gorontalo. Nah, masalah pertama yang saya temui yaitu lahan parkir. Lahan parkir di sini contohnya di sepanjang jalan area pertokoan Mufidah. Karena kurangnya area perparkiran kendaraan di situ, sehingga menyebabkan mobil maupun bentor memarkirkan kendaraannya tepat di bahu-bahu jalan, sehingga kerap kali menimbulkan kemacetan yang panjang antara di bagian ujung JDS sampai dengan di bagian RRI. Kemudian di sini masalah kedua yaitu kurangnya penggunaan rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Nah, salah satunya di bagian jalan dua susun atau JDS, banyak terdapat toko yang jaraknya dari jalan hanya berkisar 2-3 meter. Ini misalkan di sini ketika ada seorang pembeli yang ingin membeli sesuatu di sebuah toko itu, kadangkali kendaraannya itu diparkirkan di bahu jalan. Nah, pada bagian itu juga seringkali dapat menyebabkan kemacetan. Kurangnya pengenalan masyarakat terkait RT/RW ini menyebabkan beberapa toko menjadi sedemikian begitu. Kemudian yang ketiga, drainase dan persampahan. Contohnya di beberapa tempat di JDS maupun di sepanjang jalan Panjaitan. Nah, itu yang kita perhatikan di bagian Holcik Factory di situ seringkali terjadi kemacetan karena drainase dan jalan itu eh, tidak memiliki sebuah lubang untuk mengalirkan air ketika hujan ke arah drainase. Nah, kemudian masuk ke tugas 2. Nah, tugas 2 sini kita disuruh mengidentifikasi elemen-elemen rancang kota. Di sini untuk objek elemen-elemen rancang kota, saya mengambil objek uh, ruang terbuka hijau Kota Tengah. Untuk peta rute lokasi dari titik rumah saya ke lokasi itu, ke lokasi dari titik rumah saya ke lokasi RTH berkisar 1-2 kilometer. Nah, kemudian di sini ada yang namanya bentuk dan masa bangunan atau building form and massing. Nah, pada lokasi ini terdapat satu bangunan, yaitu sebuah pos jaga yang berada di bagian depan taman. Bisa kita perhatikan pada contoh di gambar ini. Kemudian ada yang namanya sirkulasi dan parkir atau circulation and parking. Untuk lahan parkirnya sendiri masih sangat kurang. Nah, ini kerap kali menimbulkan beberapa kendaraan sering memarkirkan kendaraannya tepat di bahu jalan yang sering dilewati untuk pekerja-pekerja kantor yang ingin menuju ke kantor kecamatan situ maupun ke polsek. Kemudian ruang terbuka atau open space-nya. Nah, ini karena ini merupakan sebuah taman kota, ruang terbukanya banyak yang dilengkapi dengan kolam air mancur di dalam taman. Kemudian jalur pejalan kaki, pedestrian ways. Untuk pedestrian ways di kawasan taman ini sudah cukup uh, memungkinkan karena untuk akses masuk dari luar ke dalam taman itu sudah terpenuhi. Nah, kemudian pendukung aktivitas atau activity support. Terdapat sebuah wahana bermain untuk anak-anak, tetapi beberapa wahananya ini sudah tidak layak digunakan. Ada juga yang sudah tidak, beberapa bangunan di sini sudah rusak. Misalnya di sini ada ayunan yang besi untuk penyangga ayunannya itu sudah mulai berkarat, sehingga tidak layak untuk digunakan kembali. Kemudian ada yang namanya penandaan atau Sigen Age. Terdapat sebuah tulisan lokasi tepat di depan taman. Nah, tulisannya ini merupakan RTH Kota Tengah itu sendiri. Kemudian masuk kepada tugas 2-nya. Di sini kita disuruh mencari tahu elemen-elemen rancang kota dari tugas 2 yang sebelumnya.
Nah, di sini untuk mencari elemen-elemen rancang kota, sebaiknya kita harus mencari data umum dari objek itu sendiri. Pertama, data umum Kota Gorontalo. Nah, Kota Gorontalo merupakan sebuah ibu kota Provinsi Gorontalo yang secara astronomis terletak antara 00 derajat 28,17 sampai dengan 00,3556 lintang utara dan 122 derajat 59,44 sampai dengan 123 derajat 05,59 barat timur. Beberapa sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo, sebelah utara dan timur dengan Kabupaten Bone Bolango, serta Teluk Tomini di sebelah selatan. Yang pertama di sini yang kita harus mencari tahu yaitu data existing RTH Kota Tengah. Di sini RTH Kota Tengah memiliki luas 5.000 meter persegi dan merupakan RTH yang dikelola oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Gorontalo, di mana setiap lokasi tersebut berada di pinggir jalan raya sehingga dengan mudah terpapar oleh kebisingan yang dihasilkan oleh kendaraan. Nah, keberadaan taman kota ini menjadi suatu komponen penting dalam mempertahankan kenyamanan kota karena nyamannya suatu RTH akan meningkatkan produktivitas orang di dalamnya. Misalnya, kenyamanan baik itu suhu udara, kelembapan udara, maupun kebisingan. Kemudian tata guna lahan. Nah, tata guna lahan di sini sebagai kawasan yang terletak pada kota tengah, kawasan ini tergolong ke dalam tata guna lahan campuran karena berdekatan dengan pasar Liluwo, masjid, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, perkantoran, bangunan komersial. Nah, RTH ini merupakan pusat dari kegiatan masyarakat khususnya rekreasi. Kemudian jalur pejalan kaki. Di sini terdapat dua macam, yaitu pada bagian tepi yang mengelilingi taman, memiliki lebar kurang lebih 2 meter dan tertutupi oleh keramik lantai. Kemudian poin kedua, pada bagian dalam taman, jalur ini merupakan akses masuk ke dalam taman yang tertutupi oleh beton dan paving block. Kemudian ada yang namanya bentuk dan masa bangunan Taman Kota Tengah. Pada kawasan ini terdapat dua jenis masa bangunan. Masa bangunan yang pertama yaitu masa bangunan padat. Masa bangunan padat contohnya di sini yaitu terdapat masjid, pertokoan, pasar, serta permukiman warga. Dan masa bangunan kosong, seperti tempat parkir, jalan, dan jalur pejalan kaki dan taman. Kemudian sirkulasi dan parkir. Nah, area sirkulasi memiliki 4 karakteristik, yaitu pertama, kolektor primer. Nah, kolektor primer ini dibuat untuk kendaraan yang kecepatan 40 km sampai 40 km per jam dengan lebar tidak kurang dari 10 meter. Kemudian ada yang namanya kolektor sekunder. Ini untuk kecepatan 20 km per jam dengan lebar tidak kurang dari 7 meter. Serta ada yang namanya lokal primer, di mana untuk kecepatan 20 km dengan lebar tidak lebih dari 6 meter. Dan terakhir ada yang namanya lokal sekunder untuk kecepatan 10 km per jam dengan lebar tidak kurang dari 5 meter. Kemudian untuk area parkirnya sendiri terdapat lokasi khusus yang digunakan sebagai tempat parkir, namun kurang mencukupi. Dan di sini penandaan. Nah, penandaan di sini ada 4, yaitu identitas. Nah, identitas di kawasan ini cukup jelas, yaitu terdapat sebuah tulisan RTH Kota Tengah dengan air mancur di dalam taman. Kemudian yang kedua komersial. Tanda jenis ini adalah reklame dan iklan, contohnya seperti papan iklan rokok dan sebagainya. Poin ketiga, drainase. Arah pembuangan air hujan dan air kotor diarahkan ke selokan yang terletak di depan taman dan menggunakan jenis drainase terbuka. Dan yang terakhir, bak sampah. Perletakan bak sampah sudah cukup memenuhi pada kawasan sekitaran taman. Selanjutnya masuk ke poin terakhir, yaitu tugas 3. Nah, tugas 3 di sini kita mahasiswa disuruh meredesain kawasan kota. Di sini saya mengambil kawasan Pasar Liluwo. Untuk kriteria pemilihan lokasi tapak yaitu yang pertama, lokasi tapak berada di sisi jalan utama agar mudah tercapai. Poin kedua, tapak harus dapat mendukung kegiatan dalam bangunan. Poin ketiga, lahan tanah yang cukup memadai. Keempat, diupayakan tapak berada pada lingkungan selaras. Dan poin terakhir, orientasi view yang menguntungkan site. Berikut merupakan gambaran umum dari hasil analisa saya. Gambaran tapak. Ini merupakan permasalahan pada tapak. Nah, lokasi tapak yang kurang tertata rapi
menyebabkan pedagang-pedagang yang memiliki warung di bagian samping terkadang pindah ke bagian samping jalan utama, karena pada bagian samping kurang dilalui oleh kendaraan. Sebaliknya, pada bagian ini dijadikan sebagai tempat sarana parkir pengunjung yang akan masuk ke dalam pasar. Kemudian poin kedua, pada kawasan ruang terbuka hijaunya atau RTH terkadang sepi pengunjung karena kurangnya fasilitas-fasilitas yang disediakan kepada pengunjung. Beberapa fasilitas-fasilitas yang telah disediakan juga sudah tidak layak pakai, seperti pada bagian taman anak. Kemudian kondisi kawasan yang juga masuk ke dalam kawasan perdagangan sering menyebabkan kemacetan. Nah, seharusnya pada bagian ini sering diberikan rambu lalu lintas kepada para pejalan kaki, baik itu rambu lalu lintas lampu merah kah, atau sebuah rambu lalu lintas yang artinya dilarang parkir sembarangan. Kemudian kurangnya sarana parkir pengunjung, kerap kali kendaraan pengunjung diparkirkan di jalur sirkulasi untuk masuk ke lokasi pasar. Nah, pada gambar ini, di sini kita bisa lihat yang seharusnya dijadikan sebuah tempat gerbang masuk atau entrance gate dijadikan sebuah tempat parkir mobil dan bentor. Berikutnya di sini tidak adanya kawasan untuk area pedagang kaki lima, sehingga pada para KPL kadang mengambil bahu jalan atau trotoar untuk berjualan. Dan poin terakhir di sini, tidak terdapatnya sebuah rambu lalu lintas seperti dilarang parkir yang sempat saya jelaskan tadi, yang membuat para pengunjung memarkirkan kendaraan mereka secara ilegal atau secara bebas. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya terlalu banyak kesalahan kata. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.